Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang sudah bergabung di Gembira, Anda yang sudah berkomitmen untuk menulis dan menerbitkan buku, saya mengapresiasi Anda untuk komitmennya untuk segera memulai. Tapi percuma hanya sekedar mengandalkan motivasi. Motivasi penting, tapi kalau motivasi nggak ada action, nggak ada langkah aksi, yang terjadi buku Anda tidak pernah terbit, buku Anda tidak pernah tercipta. Nah, di sesi ini saya akan bahas tentang motivasi berkarya bersama Gembira. Tadi saya bilang motivasi itu penting, tapi bukan hanya sekedar motivasi. Nanti di sesi berikutnya saya akan jelaskan lebih detail setelah motivasi what next gitu ya. Oke, kita akan bahas tentang motivasi berkarya dulu. Nah, bagi Anda yang menerima e-course ini ya, Anda tidak diizinkan untuk memposting atau menyebarluaskan video program ini tanpa seizin saya dan Gembira. Jadi ketika Anda menonton dan menyimak video e-course ini, tolong tidak untuk disebarkan, tapi ini untuk Anda belajar gitu ya. Bagi yang baru tahu dan kenal dengan saya, izinkan saya juga kembali memperkenalkan diri. Yang belum, ya berarti saya kenalan nih. Perkenalkan, nama saya Muftizar Solihin, silakan panggil saya Kang Mufti. Kalau Kang Mufti biasanya asli mana? Asli Sunda ya, padahal saya nggak punya darah Sunda sama sekali ya. Ibu saya dari Semarang, bapak saya dari Palembang, Lampung, mertua saya dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya, saya lahir Jakarta. Ya, jadi asli mana? Asli dari Indonesia. Kenapa kok namanya Kang Mufti? Ya, karena memang saya sudah lama di tanah Sunda gitu ya. Jadi saya membrandingkan diri sebagai seorang Kang Mufti gitu ya. Nah, aktivitas saya sebagai seorang muftivator beda sama motivator ya. Kalau motivator kan orang yang memberikan motivasi. Kalau muftivator orang yang memberikan motivasi ya. Dan juga saya sebagai seorang co-writer, ghostwriter juga ya, book advisor juga gitu ya. Jadi saya membantu orang untuk menulis dan menerbitkan buku dan memberikan arahan, bimbingan supaya bukunya terbit. Saya founder penerbit buku langka Indonesia. Alhamdulillah penerbit tersebut sudah menerbitkan ratusan judul, dan juga saya founder dari Gembira, gerakan menulis bersama dan berbagi inspirasi. Nah, saatnya karyamu terbit tanpa tapi dan nanti. Banyak orang-orang di luar sana yang ketika konsultasi sama saya, mereka sangat mau untuk menulis dan menerbitkan buku. Tapi ternyata sampai hari ini mereka tidak pernah bukunya terbit. Kenapa? Karena masih pakai tapi dan nanti. Ketika Anda ingin memulai sesuatu, tapi menggunakan kata tapi kan Kang, ya itu pasti nggak bakalan tuntas. Nanti aja deh Kang, nah itu nggak bakalan selesai. Maka saran saya, hilangkan tapi dan nanti bagaimanapun caranya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menghilangkan tapi dan nanti? Yaitu dengan bekerja dan berkarya. Apa bedanya bekerja sama berkarya? Nah, kita akan bahas ya teman-teman semua ya. Apa bedanya bekerja dan berkarya? Oke, kita akan bahas. Bedanya adalah bekerja umumnya fokus pada imbalan dan kebutuhan hidup. Sedangkan berkarya lebih dalam dan berfokus pada dampak, kepuasan batin, dan ekspresi diri. Ini bedanya antara bekerja dengan berkarya. Kenapa kok buku kita belum terbit? Bisa jadi mindsetnya masih bekerja. Untuk apa sih nulis buku? Orang nggak ada duitnya, nggak ada imbalannya. Kan kebutuhan hidup saya semakin banyak, buat apa gitu ya. Walaupun memang ada orang-orang yang kaya dengan menulis dan menerbitkan buku. Tapi di awal-awal saran saya jangan memakai mindset bekerja, tapi pakailah mindset berkarya. Berkarya fokusnya adalah dampak. Berkarya fokusnya adalah kepuasan batin. Berkarya adalah fokusnya mengekspresikan diri. Orang-orang yang menerbitkan bukunya, yang berhasil tuntas menerbitkan bukunya, biasanya dia mulai dari berkarya. Jadi kalau Anda pengen segera buku Anda terbit, fokuslah dengan berkarya. Dan apa saja bedanya lagi? Nah, bekerja itu standarnya minimal atau hanya untuk mencapai target tertentu. Misalnya contoh Anda bekerja di sebuah perusahaan, tentunya ada target minimal kan, supaya Anda dikatakan perform, betul ya? Nah, tapi kalau berkarya itu standarnya optimal, atau ada nilai sosial atau moral yang lebih dalam, atau kita mengerahkan segala kemampuan, daya dan tenaga jauh lebih hebat dibandingkan hanya sekedar bekerja.
Jadi berkarya itu standarnya adalah optimal, mengoptimalkan seluruh potensi untuk menerbitkan buku. Contoh seperti itu. Maka saran saya, ketika Anda ingin menulis dan segera menerbitkan buku, bermentallah, memilikilah mindset yaitu berkarya. Nah, maka mindsetnya jelas, berkarya bukan bekerja. Dan karya terbaik adalah karya yang membuat perubahan dan dampak terhadap orang lain, teman-teman semua. Jadi ketika Anda menulis dan menerbitkan buku, mindsetnya berkarya, Anda berpikir gini, bagaimana buku saya, bagaimana apa yang saya tulis itu memberikan efek dampak buat orang lain. Misalnya orang lain jadi lebih termotivasi, orang lain jadi lebih memiliki skill tertentu, orang lain jadi lebih terinspirasi gitu ya. Nah itu berarti mindsetnya berkarya. Nah dalam konteks motivasi ada dua dorongan motivasi nih. Motivasi yang pertama adalah motivasi internal dan motivasi kedua adalah motivasi eksternal. Nah dua dorongan motivasi ini saya akan jelaskan. Apa itu motivasi internal? Motivasi internal adalah dorongan yang muncul dari dalam diri dan berhubungan dengan kepuasan pribadi, kesenangan dalam proses berkarya, dan rasa puas karena bisa mencapai tujuan yang bermakna bagi diri sendiri. Jadi motivasi internal itu ujungnya adalah dia puas, dia bangga, dia bermakna ketika melakukan sesuatu, gitu ya. Dan yang motivasi eksternal, pengertian adalah dorongan yang berasal dari luar diri, seperti pengakuan, imbalan materi, atau dukungan dari orang lain. Jadi beda ya motivasi internal sama motivasi eksternal. Pertanyaannya kuatan mana, bagusan mana? Saran saya yang jangka panjang adalah motivasi internal. Tapi bukan berarti Anda tidak boleh memiliki motivasi eksternal. Boleh. Motivasi eksternal contohnya apa? Misalnya uang, gaji, komisi, dapat apa. Nah itu motivasi eksternal tuh. Tapi saran saya ketika Anda sudah mendapatkan motivasi eksternal yang cukup, Anda perlu tumbuhkan motivasi internal. Dalam konteks menulis, Anda perlu tahu motivasi internal Anda. Ya, itu yang membuat Anda segera memulai dan bertahan terhadap prosesnya. Nah, Anda bisa lihat di slide teman-teman semua ya. Di sini ada definisi motivasi internal dan motivasi eksternal. Kita lihat sumber motivasi internal apa. Pertama, dorongan dari dalam. Seperti nilai-nilai, tujuan pribadi, minat atau kepuasan intrinsik yang berasal dari kepuasan diri sendiri. Kalau motivasi eksternal, dorongannya adalah faktor-faktor di luar diri seseorang, seperti hadiah, penghargaan, pujian, atau tekanan dari orang lain. Bukan berarti motivasi eksternal nggak boleh ya atau dilarang ya, boleh. Tapi kalau pengen jangka panjang dan bertahan setiap prosesnya, milikilah motivasi internal. Nah kita lihat orientasinya, motivasi internal cenderung lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian pribadi. Sedangkan motivasi eksternal cenderung lebih berorientasi pada hasil eksternal dan pengakuan dari orang lain. Ya, misalnya Anda bekerja, Anda motivasi internal apa motivasi eksternal? Kalau eksternal biasanya pujian, penghargaan, gitu ya, pengakuan. Tapi kalau motivasi internal, Anda tak peduli nih, mau didukung kek, mau dipuji kek, mau dihargai kek, itu nggak ada hubungannya dengan motivasi Anda karena Anda memiliki motivasi internal gitu ya. Nah, kita lihat daya tahannya teman-teman semua. Motivasi internal bertahan dalam jangka panjang karena didasarkan pada kepuasan pribadi yang berasal dari dalam diri seseorang. Sedangkan motivasi eksternal bersifatnya sementara karena terkait dengan hadiah atau penguatan dari luar yang ternyata dapat berubah-ubah atau hilang seiring waktu. Kita lihat pengaruhnya. Pengaruhnya motivasi internal tentunya didorong oleh nilai-nilai dan tujuan pribadi, memungkinkan mereka untuk memiliki pengaruh yang lebih besar dalam penentuan ke arah ke depannya. Sedangkan motivasi eksternal memiliki pengaruh kuat dalam motivasi tindakan, tetapi jika hilang atau tidak lagi relevan, maka akan kehilangan motivasinya. Gitu ya. Nah, memang dua-duanya punya kelebihannya masing-masing dan bukan berarti kita harus milih. Saran saya, milikilah motivasi internal. Kalau mendapatkan motivasi eksternal itu bonus. Tapi bukan berarti motivasi eksternal itu dilarang. Enggak, gitu ya. Clear ya? Pertanyaannya, oke Kang, saya pengen mendapatkan motivasi internal nih. Bagaimana caranya? Nah, ini saya akan kasih tahu cara menguatkan motivasi internal dengan bertanya kepada diri sendiri. Nah, ini menarik nih. Silakan pikirkan hal ini dan silakan tanyakan ke dalam diri Anda. Karya apa yang ingin saya hasilkan? Nah, ini konteksnya ketika Anda menulis dan menerbitkan buku karena Anda sekarang sudah berada di Gembira, gerakan menulis bersama dan berbagi inspirasi. Saran saya,
Anda berhenti dulu videonya, silakan Anda tulis. Anda tulis, Anda pikirkan secara mendalam. Ya, pertanyaan pertama, karya apa yang ingin saya hasilkan? Yang kedua, apa yang ingin saya capai dalam hidup melalui karya ini? Nah, silakan Anda jawab tuh ya. Anda boleh siapkan kertas, alat tulis, Anda jawab. Yang ketiga, bagaimana karya saya dapat berkontribusi untuk orang lain? Bagaimana karya saya dapat berkontribusi untuk orang lain? Yang keempat, hal apa yang membuat saya merasa puas dan bahagia dalam berkarya? Yang keempat adalah hal apa yang membuat saya merasa puas dan bahagia dalam berkarya. Nah, silakan Anda pikirkan, Anda isi dengan pelan-pelan gitu ya. Anda pikirkan dengan matang, Anda rasakan dengan hati. Ya, ketika Anda bisa menjawab ini semua, insya Allah Anda bisa segera menerbitkan buku. Asik ya. Nah, selanjutnya apa Kang ketika mindset dan mental saya berkarya? Selanjutnya adalah ketika kita sudah semakin kuat alasan untuk berkarya, what next? Ya, Anda perlu melakukan yang namanya visualisasi. Apa itu visualisasi? Visualisasi adalah, nah, Anda coba deh bayangkan dampak dan manfaat yang dihasilkan ketika karya Anda tercipta. Misalnya Anda menulis dan menerbitkan buku tentang motivasi supaya orang bergerak untuk menjadi pejuang sosial misalnya, atau kerelawanan misal, contoh aja ya. Ya, Anda coba bayangkan tuh ketika buku Anda sudah terbit, apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda lihat di sana? Hal-hal apa yang Anda bisa maknai di sana? Semakin jelas visualisasi Anda terhadap dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh karya Anda, semakin segera Anda menulisnya gitu ya. Setelah visualisasi apa? Nah, berarti kita perlu yang namanya ubah mindset kita. Ya, ubah mindset artinya pastikan kita sedang berkarya. Saya ulangi, pastikan kita sedang berkarya, bukan hanya sekedar bekerja. Walaupun memang bekerja bukan berarti nggak boleh dan haram. Bekerja silakan, tapi mindset ketika Anda berada di Gembira, gerakan menulis bersama dan berbagi inspirasi adalah berkarya. Bagaimana dampaknya? Kontribusi apa karya Anda kepada orang lain? Nah, itu perlu Anda temukan tuh. Nah, selanjutnya lakukan langkah-langkah kecil. Ini menarik. Banyak orang-orang di luar sana ketika mereka sudah berkomitmen, sudah mau dan sudah bersedia untuk menulis, tapi bukunya nggak pernah terbit. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan langkah-langkah kecil. Ya, melakukan langkah kecil membuat Anda tidak terlalu banyak berpikir dan overthinking. Apa yang membuat buku Anda tidak pernah terbit? Karena Anda berpikirnya secara general dan secara perfeksionis gitu. Secara banyak dipikirin, padahal kan tinggal di depan laptop atau komputer Anda siap-siap nulis gitu. Nah, gimana caranya Kang? Temanya seperti apa? Itu kan teknis, nanti saya akan jelaskan melalui video-video yang lain ya. Oke, selanjutnya adalah proses dan progres. Fokus dengan proses dan progres. Nah, nikmati prosesnya. Ya, jadi ketika Anda menulis, nikmati setiap prosesnya. Ketika ada writer's block, Anda buntu, mau nulis apa lagi, nikmati prosesnya. Ketika Anda sedang mengalir, nikmati prosesnya. Ketika Anda banyak kerjaan, tapi Anda tetap komitmen untuk menulis minimal sehari itu 5-10 menit atau 15 menit, nikmati prosesnya. Dan progresnya juga perlu diukur. Ya, sudah sampai mana nih babnya? Sudah sampai di kalimat yang mana nih? Sudah di halaman berapa nih gitu ya? Dan tentunya libatkan Tuhan di setiap aktivitas kita. Ya, itu penting banget. Ukur progresnya juga, itu nggak kalah penting. Nah, proses dan progres dua hal yang perlu kita lakukan supaya buku Anda segera terbit. Tinggal karyamu tunggu waktu saja. Ya, maka karyamu tinggal tunggu waktu saja. Sukses buat Anda dan selamat memutuskan untuk segera mulai menulis dan menerbitkan buku bersama Gembira. Gerakan menulis bersama dan berbagi inspirasi. Saya Kang Mufti, founder Gembira, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.